Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan media tanam untuk pembibitan tanaman kelapa sawit. Hal yang paling penting mempengaruhi produksi dari kelapa sawit ke depannya adalah jenis bibit yang kita pilih. Mengingat biaya yang sangat besar untuk mengelola perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jadi dalam pemilihan bibit kita harus memilih bibit yang bersertifikat resmi. Hal yang gak kalah penting yaitu bagaimana cara kita menyiapkan media tanam yang sesuai untuk penyemaian kelapa sawit. Antara lain kita menyiapkan topsoil atau bagian tanah bagian atas yang memiliki kandungan unsur gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Selain tanah, kita juga perlu mempersiapkan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang di sini kita fermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan EM4, kemudian ditambahkan dengan air dan ditambahkan dengan gula pasir. Biasanya dalam satu ember air itu cukup menambahkan 2 sendok gula pasir, kemudian 2 tutup botol EM4. Nah, kalau aku biasanya langsung disiram ke karung-karung yang berisi pupuk kandang yang udah lama ya, jadi udah jadi pupuk kandangnya. Setelah kurang lebih 40 hari, jadi pupuk ini kita campur dengan sekam padi atau sekam bakar, terus kita campur juga dengan cacahan daun pisang, dengan sisa-sisa rumput, rerumputan, terus bisa juga dengan dedaunan. Kemudian kita aduk, terus kita kasih lagi EM4 yang telah dicampur dengan gula pasir dan air. Setelah kurang lebih 1 bulan, campuran ini baru kita tambahkan dengan tanah atas tadi, baru bisa digunakan untuk media tanam. Biasanya aku tambahkan dengan kapur dolomit atau pupuk P ya, pupuk fosfat. Nah, kalau di dalam campuran itu terdapat cacing atau terdapat kayak ulat, itu tandanya dia berhasil ya, berarti tanah tersebut tidak lagi panas karena sudah ada makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Itu indikasinya bahwa fermentasinya berhasil. Biasanya perbandingan yang aku pakai itu 2:1:1. Jadi 2 untuk tanah atas, 1 untuk pupuk kandang, dan 1 bagian juga untuk sekam padi. Akan lebih bagus lagi seandainya kita punya dedak padi ya, itu juga bisa dicampurkan ke dalam media tanam tadi. Nah, ini dicampur, diaduk, kemudian dibiarkan di dalam terpal itu kurang lebih 40 hari. Nah, setiap minggu itu harus dibuka dan dibolak-balik ya sampai kondisi tanah benar-benar normal dan tidak panas. Kalau kalian mempunyai pupuk mikro atau pupuk C organik yang juga mengandung unsur trichoderma, itu bisa ditambahkan juga ya, ini untuk anti jamur pada tanaman mulai tumbuh nanti. Oh iya, pada saat tanaman mulai disemai, di sana juga kita mulai penyemprotan untuk perlindungan tanaman. Misalnya menggunakan insektisida yang bersifat kontak, atau juga bisa menggunakan fungisida juga untuk mencegah jamur. Jadi kalau mereknya itu bisa macam-macam ya, fungisida dan insektisida itu merek dagangnya banyak sekali. Penyemprotan biasanya dilakukan seminggu sekali sebelum tanaman terserang, itu kita wajib melakukan pencegahan. Jadi jangan nunggu terserang dulu baru kita mengadakan penyemprotan. Nah, yang gak kalah penting yaitu faktor ketersediaan air. Jadi di sekitar pembibitan itu wajib adanya saluran air yang nanti akan kita gunakan untuk penyiraman. Terima kasih sudah menyaksikan video aku, semoga menginspirasi.